Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbak Wira bersemangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Pengumuman buat teman-teman semua bahwa sebagaimana janji Mbah Wira untuk membagikan kita Padepokan Sengkelat yang berisi beragam ilmu spiritual dan supranatural, akan Mbah Wira lakukan sekitar akhir bulan ya di komunitas khusus Padepokan Sengkelat. Untuk bergabung gratis ya, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, malam ini hari Sabtu 21 Januari 2023 jam 18.45 kita ada klien terawangan 2 buah benda Pak Cik dari Malaysia nomor 5778 ya, Pak Cik dari Malaysia nomor 5778. Pak Cik ini sudah langganan ya dengan Mbah Wira. Tentunya karena sudah langganan, sudah terbiasa, pasti paham bahwa dalam melakukan terawangan tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun, karena toh Mbah Wira juga nggak tahu ini benda belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Jadi apapun hasil terawangannya benar-benar sesuai dengan kondisi dari foto benda yang dikirimkan. Untuk kedua benda ini Mbah Wira cek dengan metode yang sama. Pertama yaitu kita cek melalui metode vibrasi energinya dulu. Kenapa kok metode vibrasi energi? Kenapa kok vibrasi energinya dulu? Karena namanya suatu benda bertuah itu adanya tuah karena kandungan energi yang terdapat di dalamnya. Nah, energi yang ada pada benda-benda bertuah ini bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Jadi alam yang membuatnya terisi dengan energi. Biasanya benda-benda seperti ini disebut dengan mustika. Nah, ada mustika lipan, mustika buntat kelapa, mustika merah delima, mustika termasuk ya mustika rantai babi. Nah, ini benda yang pertama ini terindikasi adalah mustika rantai babi. Jadi terisi energi alam itu terindikasi karena memang bendanya adalah replika dari rantai babi. Nah, kemudian apakah benar memang benda yang pertama ini mengandung energi alam? Mbak Wira telah melakukan pengecekan dari pagi ya, karena hasil terawangannya benda yang di terawang itu dikirimkan sejak jam 6 pagi tadi. Nah, pagi tadi udah Mbak Wira cek, ternyata Mbak Wira tidak menemukan ada energi alam pada benda ini. Sehingga itulah kenapa Mbak Wira menduga gitu ya, bahwa benda yang pertama ini adalah replika. Jadi bukanlah rantai babi yang asli. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak mendapati energi alam pada benda ini. Nah, kemudian apakah tidak apa-apa Mbah, apa sebuah mustika itu tidak mengandung energi alam? Ya tidak masalah. Yang penting dia tidak membawa dampak negatif bagi penggunanya. Konon katanya rantai babi itu ya Mbak Ira belum pernah punya, ya belum pernah punya. Tapi menurut penuturan dari orang yang pernah punya gitu ya, kebetulan Mbak Ira kenal. Konon katanya, ya, lagi-lagi ini katanya ya, karena memang Mbak Ira belum pernah punya. Mbak Ira kurang begitu tertarik dengan benda-benda tarikan alam ya. Jadi konon katanya rantai babi yang asli itu ketika dipegang oleh manusia maka akan menimbulkan iritasi pada kulit. Karena banyaknya kandungan bakteri pada benda tersebut, sehingga akan membuat kulit itu seperti infeksi, melempuh, bernanah, gatal yang tak kunjung sembuh, kena penyakit kulit ya, eksim dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa akhirnya rantai babi itu kemudian dibungkus dengan kain kah, dibungkus dengan sesuatu sehingga ketika orang memegangnya itu tidak langsung bersentuhan dengan si rantai babi ini. Nah, fungsi dari rantai babi itu menurut uh, kepercayaan masyarakat adalah sebagai sarana wasilah perlindungan dan jaga diri serta hingga ke taraf kebal. Nah, apabila Anda hanya sekedar mencari azimat kebal, Mbak Wira bisa merekomendasikan beberapa praktisi yang bisa Anda tuju sesungguhnya tanpa harus meresikokan diri Anda terkena efek gatal dari rantai babi. Sama kok, sama-sama kebalnya, tapi tanpa risiko seperti apabila Anda menggunakan rantai babi. Nanti apabila Anda berkenan silakan PM saja ke Mbak Wira. Nanti akan Mbak Wira tunjukkan ke praktisi mana yang Mbak Wira rekomendasikan untuk membuat azimat kebal, baik itu kebal sayap, bacok ataupun tembak. Dan untuk kebal tembak itu pernah ada satu kasus ya, bahwa kebal tembak itu bukan kebal ketika dites oleh praktisi yang membuat, tapi
kebal tembaknya itu teruji saat si pengguna kebal tembak itu melawan preman di luar. Jadi senjata apinya itu namanya senjata api rakitan. Ketika ditembak kan ternyata memang benar-benar kebal kayak gitu. Nah ini pengalaman ya yang Mbak Wira ceritakan, yang Mbak Wira sharingkan, semoga bisa diambil manfaat positifnya. Jadi untuk benda yang pertama ini tidak mengandung energi alam. Kemudian untuk benda yang kedua itu Mbak Wira cek, ini sepertinya adalah sebuah cemeti ali ya. Ini juga tidak mengandung energi alam. Yang kedua adalah energi dari praktisi yang meritualkan. Nah, sebagai seorang praktisi ya, memang dia memiliki banyak cara, banyak teknik untuk memasukkan energi manusia, energi dirinya ke dalam suatu benda, dalam rangka merubah karakter benda tersebut dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Memang ada caranya. Salah satu yang Mbah Wira tahu adalah melalui metode prana. Nah, untuk benda yang pertama ya, sebuah replika rantai babi ini menurut Mbah Wira memang mengandung energi dari manusia, mengandung energi dari praktisi yang meritualkan. Kalau untuk energinya, kalau Mbah Wira rasakan dari karakter energi yang ada, maka hangat dan menolak yang menjadi tanda bahwa karakter energinya memiliki tuah, utamanya dalam hal proteksi dan wasilah keselamatan jaga diri. Nah, untuk benda yang kedua, cemeti ali ini kosong, tidak mengandung energi manusia. Kalau secara fungsi, cemeti ali pun dipercaya ya oleh masyarakat fungsinya lebih ke arah proteksi juga. Jadi kedua benda ini itu sama-sama benda yang digunakan sebagai wasilah proteksi dan keselamatan jaga diri. Nah, yang ketiga adalah energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan agar dia loyal, patuh, mau membantu manusia, mau mengerjakan beragam tugas yang diberikan oleh manusia. Itulah khodam. Kalau jin itu belum ditundukkan dan belum diikat dengan perjanjian, maka tetap kita sebut dengan jin, tidak kita sebut dengan khodam. Kalau kita sebut dengan khodam, berarti jin itu sudah ditundukkan dan sudah diikat dengan perjanjian. Seorang praktisi terawangan memang harus bisa membedakan mana energi manusia, mana energi dari jin. Harus paham. Nah, ketika Mbah Wira telusuri, untuk benda yang pertama, replika rantai babi ini mengandung energi dari khodam. Ya, vibrasi energinya atau karakter energinya itu hangat menolak, tapi ada sensasi kalau orang Jawa bilang itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Ya, jadi celekit-celekit seperti ditusuk-tusuk jarum. Ini menjadi tanda ya, ini bahasa isyarat, bahasa batiniah, bahasa kolbu gitu ya, bahwa berarti benda ini memiliki tuah dalam proteksi, namun proteksinya itu lebih ya ke arah sihir. Jadi dengan kemampuan sihir atau magic yang dia miliki, dia mampu memberikan tuah proteksi seperti memberi kepekaan batin kepada pemiliknya agar tidak melewati ruas jalan tertentu. Lah ternyata benar di jalan itu ada begal misalnya. Memberikan bisikan kepada penggunanya bahwa tolong jangan keluar rumah dulu hari ini. Ternyata benar ketika keluar rumah ada badai, banjir, jembatannya putus misalnya. Atau tetap stay di rumah ya, karena ternyata rumahnya kebakaran. Kalau ditinggal, rumahnya harta bendanya habis. Karena dia tetap stay di rumah, akhirnya rumah yang kebakaran tadi cepat bisa diselamatkan. Seperti itu. Jadi proteksinya lebih memberikan ke arah intuisi atau kepekaan batin agar dia melakukan sesuatu agar terhindar atau supaya terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Jadi tidak hanya bahaya yang sifatnya gaib, melainkan juga bahaya yang sifatnya nyata, seperti itu. Nah, itu tadi secara karakter energi. Mbak Wira sangat paham bahwa ketika ada klien yang datang ke Mbak Wira ingin melakukan terawangan, harapannya atau ekspektasinya pasti tinggi. Ya, seperti benda yang dia miliki berkodam macan misalnya. Nah, ini beberapa hari yang lalu ada juga klien yang terawangan badan berharap badannya ada macannya ya. Berharap badannya ada macannya. Ketika Mbak Wira terawang ternyata macannya nggak ada. Jangankan kok macan, kucing aja nggak ada gitu. Dia bertanya ke Mbak Wira, loh Mbak kok nggak ada? Padahal katanya orang saya punya kodam macan. Nah itu dalam video udah Mbak Wira jelaskan bahwa yang benar yang mana Mbak? Katanya dukun A kok saya punya kodam macan. Katanya Mbak Wira kok nggak punya, yang benar yang mana? Silahkan Anda ikuti mana-mana yang membuat Anda bahagia. Kalau Anda bahagia dibilang punya kodam macan, ya ikuti omongan dukun lain. Nggak apa-apa, omongan Mbak Wira nggak usah dipercaya, nggak apa-apa.
Tapi kalau Anda pengen tahu keakuratan terawangan Mbah Wira, silahkan cek video di YouTube Mbah Wira. Di situ setiap video terawangan ada testimoni dari klien yang diterawang. Jangankan kok macan, kucing, kadal, kelelawar semua terdeteksi oleh penglihatannya Mbah Wira. Jangankan kok kodam badan, kodam benda yang disembunyikan aja bisa kedeteksi gitu loh, bisa kebaca gitu. Jadi kalau benda yang disembunyikan ya sering loh ya Mbak Wira itu dapat benda yang disembunyikan. Jadi bendanya itu dibungkus kain misalnya, baru itu diterawang. Bendanya itu dibungkus pakai kertas, baru kertasnya itu diterawang. Kan nggak kelihatan bendanya apa. Tapi meskipun bendanya itu tersembunyi, tetap terdeteksi oleh Mbak Wira. Karena yang kita lihat bukan bendanya, yang kita lihat adalah energinya. Gitu loh ya. Jadi kalau energi kodam yang ada di benda aja kedeteksi meskipun bendanya ditutup, apalagi yang di badan gitu loh. Jadi kalau Anda alah Mbak Wira ini nggak bisa nerawang, ya nggak apa-apa Mbak Wira dibilang nggak bisa nerawang, tapi nyatanya gitu ya, kodam apapun ya terlalu terlacak, selalu terdeteksi gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau Anda suka dibilang punya kodam macan, silahkan ikuti praktis jalan dan itu Mbak Wira nggak apa-apa, aku rapopo gitu ya. Kita kembali lagi. Mbak Wira paham bahwa klien itu pasti memiliki ekspektasi harapan bahwa benda yang diterawang itu kodamnya macan, kodamnya dewa-dewa, kodamnya kelas raja-raja. Mbak Wira paham. Itulah kenapa terawangan itu tidak hanya menggunakan satu metode secara vibrasi energi saja, tapi juga ada metode-metode yang lain yang digunakan agar hasil terawangan itu tepat dan akurat. Nah, untuk metode yang kedua yang Mbak Wira gunakan adalah namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran kodam pada suatu benda bertuah. Nah, untuk benda yang pertama, ya replika rantai babi, Mbak Wira mendapati sosok laki-laki tinggi besar, perutnya buncit, kulitnya berwarna hitam legam, rambutnya dikuncir dua. Ya, ini adalah jin rawa. Jadi jin yang tinggal di rawa-rawa. Rawa-rawa itu berarti daratan yang terendam air, ya. Ini dark entitas ya, hati-hati apabila tidak kuat, maka seringkali membuat pemiliknya itu jadi gampang marah-marah nggak jelas, kesenggol dikit marah, dilihat dikit marah, ditanyain nggak cocok dikit marah, kayak gitu kalau nggak kuat. Kalau kuat ya tidak masalah. Asal kodam dari daerah Kalimantan Utara ya, kemudian usia kodam kira-kira 2.900 tahun, ini masuk kategori tua ya. Standar tua menurut Mbak Wira adalah 3.000, kok 2.900 ya bisa kita sebut dengan tua, dengan level power sekitar 88. Kenapa kok cuma 88? Sesungguhnya ini levelnya 92. Tapi karena pemilik dari benda ini jarang mengakses kodam pada benda ini, maka maksimalitasnya itu jadi menurun. Jadi ibarat ini sebuah motor Ducati yang cc-nya 2.500, speed-nya atau kecepatannya sampai 250 km per jam, cuma dipakai sampai 60 km per jam. Yang pakai emak-emak misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi, tapi karena jarang dipakai, jadi nggak dekat hubungan antara pemiliknya dengan si kodam, sehingga akhirnya tuahnya tidak keluar sampai titik maksimal kayak gitu. Nanti benar apa salah bahwa memang pemiliknya ini jarang menggunakan benda ini, silahkan Anda bercerita kepada Mbak Wira karena bendanya milik Anda. Ya, jadi Anda yang tahu apakah memang benar jarang dipakai atau enggak. Di sini Mbak Wira hanya merasakan dari karakter energi yang ada pada benda ini kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk tuah utamanya ya tadi udah Mbak Wira sampaikan bahwa dia memiliki tuah dalam proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri, kemudian kepekaan batin. Kepekaan batin ini masih digunakan untuk menunjang tuah proteksinya. Jadi seperti yang sudah Mbak Wira jelaskan bahwa dia melindungi atau memproteksi pemiliknya dengan cara memberikan petunjuk, bisikan, wangsit, intuisi bahwa Anda lebih baik begini, jangan begitu. Ternyata memang begini itu ada bahaya yang mengancam, ada sesuatu yang memang membuat Anda lebih baik kayak gitu. Ya, karakternya seperti itu. Kemudian selain proteksi dan kepekaan batin atau intuisi, dia juga punya tuah untuk meningkatkan atau booster energi tubuh ya. Jadi salah satu aplikasi dari proteksi adalah dengan cara meningkatkan energi tubuh. Dengan energi tubuh yang meningkat, maka aura menjadi tebal. Dengan aura yang tebal, maka otomatis jin negatif ataupun energi negatif yang mau menempel ke badan itu tertangkis, karena aura adalah proteksi alami diri yang melindungi kulit di barisan terakhir ketika semua proteksi-proteksi yang ada itu telah jebol kayak gitu ya. Itulah aura. Kemudian
Untuk apalagi dampak negatifnya sudah yang Mbak udah jelaskan, kedekatan hubungannya sudah, tuahnya belum keluar maksimal, masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara apa? Dengan cara rutin menjalin komunikasi dengan kodam dan rutin memberikan hadiah ya. Menjalin komunikasi yang paling sederhana adalah dengan afirmasi. Jadi ketika Anda melakukan afirmasi, memberikan perintah, itu adalah wujud komunikasi yang paling sederhana. Berikan perintah secara rutin. Dengan demikian, kedekatan khodam dengan pemiliknya itu menjadi terjalin dengan baik. Kalau untuk hadiah, Mbak Wira merekomendasikan penggunaan dupa gaharu herbal cap raja omyang. Gaharu herbal cap raja omyang itu bisa Anda beli di Shopee Malaysia. Ketik aja dupa gaharu herbal cap raja omyang ya, itu harganya Rp150.000 per satu kardus ya. Satu kardus itu kurang lebih 350 gram ya. Jumlahnya 225 biji. Itu herbal, terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara kualitas energi bagus banget untuk menjaga energi benda-benda bertuah. Nah ini ya, ada di Shopee Malaysia, ketika harganya murah, secara kualitas istimewa. Kemudian untuk benda yang pertama sudah selesai hasil terawangannya, kita ke benda yang kedua. Untuk benda yang kedua ini telah Mbak Wira cek secara visualisasi, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan tanda-tanda visual apapun dari benda ini, sehingga dari sana Mbak Wira menyimpulkan bahwa memang untuk benda yang kedua ini kosong tidak berkhodam ya. Nah, apabila dua hasil terawangan sebelumnya dinyatakan suatu benda itu kosong tidak berkhodam, maka Mbak Wira menggunakan metode yang terakhir, metode ketiga yang namanya metode injeksi energi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menarik paksa entitas apapun yang bersembunyi di dalam suatu benda bertuah ya. Memang ada doa khusus untuk mendekatkan dimensi jin ke dimensi manusia. Ada mantra-mantra khusus, doa-doa khusus, cara-cara khusus untuk menarik paksa mereka agar mereka mau mendekat ke dimensi manusia, agar mereka bisa diamati ya. Nah, cara injeksi energi itu dengan cara membentuk tulpa. Jadi Mbak Wira membentuk energi dengan niat menarik paksa entitas apapun yang bersembunyi dalam satu benda. Nah, setelah energi tersebut Mbak Wira injekkan ke dalam suatu benda, ternyata memang Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun dari benda yang nomor 2 ini. Sehingga valid benda yang nomor 2 ini menurut Mbak Wira kosong tidak berkhodam gitu ya. Oke, untuk benda yang pertama sudah selesai Mbak Wira bahas, benda yang kedua juga sudah selesai Mbak Wira cek. Sekarang Mbak Wira akan menjelaskan ada beberapa perkara yang menyebabkan benda bertuah itu kehilangan kodamnya. Yang pertama yaitu beli dari reseller atau dialih rawatkan. Contohnya dialih rawatkan itu apa? Dari bapak dikasihkan ke anaknya, dari paman dikasihkan ke ponakannya, dari seseorang dikasihkan ke temannya, itu dialih rawatkan namanya. Nah, benda-benda yang dialih rawatkan seringkali kodamnya masih tertinggal di pemilik sebelumnya, karena memang tidak ada perjanjian untuk alih rawat. Ibarat seorang laki-laki A punya istri B, lalu si A ini meninggal. Nah, kemudian bendanya atau rumah dari si A diberikan kepada orang lain. Nah, maka kodam atau istri yang menghuni rumah ini belum tentu jodoh dengan pemilik berikutnya, sehingga kemudian bisa jadi pergi. Ya, ini penjelasan lebih rinci, lebih jelas banyak di video Mbak Wira, tinggal dicek, ketik aja penyebab benda berkodam kehilangan kodamnya, penyebab benda bertuah kehilangan kodamnya, ada banyak sekali. Penjelasannya sudah Mbak Wira ulang-ulang di banyak video ya. Jadi pertama itu dialih rawatkan atau beli dari reseller. Yang kedua adalah pantangannya dilanggar. Yang ketiga, perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara kodam dengan praktisi yang meritualkan, sehingga ketika perjanjian itu kemudian dilanggar ya dianggap perjanjian itu batal ya. Pantangan dilanggar, perawatan tidak dicukupi ya dianggap perjanjian itu batal, sehingga kodam boleh kembali ke alamnya. Lalu yang keempat adalah kodam mati dalam bertugas, apalagi ini adalah cemeti alih ya, sebuah wasilah benda bertuah proteksi keselamatan diri. Ibarat rumah ada pagernya, maka kalau ada apa-apa pasti yang terkena pagernya dulu. Pagernya bisa rusak, bisa mati, dalam rangka melindungi si pemilik pager, si pemilik yang dipageri itu tadi kayak gitu. Ya. Oke, itu tadi penjelasan dua benda ya milik Pak Cik nomor 5778. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.